Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Saluna dengan NIM 14012105449 dari MB 4513 Telkom University. Di sini saya akan melaksanakan tugas besar dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Dan ya, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Urgensi Agama Islam. Maka dari itu kita mulai saja pembahasannya. Urgensi Agama Islam. Nah, ini dia pembahasan terkait urgensi agama Islam, yaitu ada ruang lingkup agama, fungsi agama, dan sistematika Islam holistik. Yang pertama ada ruang lingkup agama. Agama atau ad-din dalam bahasa Arab artinya keyakinan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Lalu ada agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu prinsip kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasannya agama adalah hubungan makhluk dan kholiknya. Lalu yang kedua ada fungsi agama. Fungsi agama sebagai sarana psikologi, yaitu agama ternyata bisa membawa seseorang ke dalam fase yang lebih tenang karena percaya ada sesuatu yang mengendalikan kehidupannya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada fungsi agama sebagai sarana sosial. Bukan hanya tentang kepatuhan terhadap Tuhan saja yang diatur dalam agama, namun agama juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya ketika akan melakukan sosialisasi. Lalu ada fungsi agama sebagai sarana pendidikan, yaitu agama memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia mengenai tindakan yang benar dan salah atau baik dan buruk. Lalu yang ketiga, ada sistematika Islam holistik, hakikat din al-Islam. Tata cara hidup al-Islam yang berfungsi mengatur perjalanan hidup manusia sesuai petunjuk Allah. Dengan memaknai din sebagai tatanan hidup ini, maka yang dimaksud dengan Islam Muslim adalah orang yang berdin al-Islam. Seseorang yang mengaku Muslim harus mengikuti tatanan hidup Islam secara kafah, yaitu integratif dan komprehensif. Apabila ia menolaknya, maka ia pasti akan terpental di akhirat, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19. Nah, din ini terbagi menjadi dua, yaitu ada din al-ahad, din yang berisi aturan Allah yang telah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fitrah manusia. Lalu ada din al-batil, yaitu semua yang tidak ada kekuatannya sehingga harus kita tinggalkan. Sehingga dalam pandangan Al-Quran, din al-Islam ini merupakan satu-satunya din ciptaan Allah. Din ini adalah aturan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sementara itu, din hasil ciptaan manusia berdasarkan pikiran serta imajinasinya telah dikemukakan melahirkan banyak isme-isme yang kita ketahui seperti kapitalisme, liberalisme, dan materialisme. Lalu, dalam sistematika Islam holistik, terdapat pembahasan terkait pilar-pilar Islam, yaitu akidah. Akidah ini adalah sejumlah nilai yang diyakini dengan kekuatan pokok terletak pada tauhid atau teologi yang berfungsi untuk melahirkan perilaku dan keyakinan yang kuat untuk mentransformasikan kehidupan sehari-hari. Akidah sebagai landasan din al-Islam merupakan ajaran yang universal dan abadi sejak adanya misi risalah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, yakni membawa misi akidah yaitu tauhid. Dalam surat An-Nas dan surat Al-Fatihah mengandung konklusi pengesahan Allah yang luar biasa, mengandung konsep tauhid yang sangat kokoh. Kedua surat ini juga menggambarkan 3 macam refleksi ketauhidan, yaitu ada tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Lalu ada pilar-pilar Islam yang kedua, yaitu syariah. Syariah adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu. Ada pula definisi ibadah, yaitu menaati atas segala perintah Allah serta meninggalkan yang dilarangnya. Tujuan ibadah ini yaitu untuk mencapai keridhaan Allah. Jika keduanya digabungkan, maka menjadi syariah ibadah. Aktivitas ibadah ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh. Nah, lantas di manakah posisi akhlak dalam pilar-pilar Islam ini? Ini dia jawabannya. Apabila seseorang memiliki akidah yang kokoh, akan mudah melaksanakan syariah secara konsisten. Yang selanjutnya dapat membuahkan akhlak yang baik. Jika diibaratkan dengan pohon, akidah adalah akar, syariah adalah batang dan cabang, sedangkan akhlak adalah buah.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan terkait urgensi agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.